Bersiaplah menghadapi hal besar. Hidup di Indonesia yang subur makmur ternyata tetap penuh tantangan dan rintangan. Cobaan datang bertubi-tubi lewat bencana yang seperti tidak pernah ingin berhenti. Mulai akhir bulan ini, Indonesia juga akan kedatangan El Nino yang bisa membahayakan. Setelah itu, dampak peperangan di Timur Tengah akan muncul wabah penyakit campak. Tapi yang sudah pasti, ancaman kelangkaan bahan bakar minyak hanya menunggu waktu. Karena pasokan minyak dari Timur Tengah masih terganggu. Lalu mungkinkah setelah kelangkaan bensin akan terjadi krisis ekonomi yang parah? Benarkah harga-harga kebutuhan pokok akan naik secara gila-gilaan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. Banyak ancaman bencana yang datang hingga hari ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak waspada. Kondisi alam memang sedang terguncang akibat banyak peristiwa tak terduga. Dan di tengah kondisi cuaca yang sedang tidak menentu secara ekstrem, Indonesia akan dihantam oleh El Nino. Seperti diketahui, kemunculan El Nino bisa menyebabkan banyak persoalan, mulai dari gagal panen hingga bencana yang datang secara berulang-ulang. Lewat kartu tarot yang ditelisik dengan cermat, Denny Darko mengingatkan agar mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Cuaca ini akan dipengaruhi juga dengan sifat dan sikap manusia yang masih sangat penuh kemarahan. El Nino itu sendiri kan disebut sebagai si bocah laki-laki kan, diberikan personifikasi. Dan ini beda dengan El Niña. El Nino ini dipengaruhi oleh naiknya suhu di Samudra Pasifik ya kalau atau Atlantik yang ada di Amerika, lalu menyeberang dan panasnya ini menaikkan suhu di negara-negara di Asia yang saat ini ada. Nah, kita harus tahu bahwa ini pun harus kita sikapi dengan sikap yang bijaksana juga. Yang artinya apa? Kondisi yang panas. Jangan terus kita pun itu dipenuhi dengan curiga, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan syakwasangka. Saling merespon antara alam dan manusia, barangkali bukan hal aneh. Sehingga jika manusia dipenuhi oleh angkara, maka semesta akan merespon dengan hal yang sama. Persoalannya, saat ini manusia semakin kejam mengakibatkan peperangan di mana-mana. Lalu apa yang akan terjadi jika perang hanya melahirkan kesengsaraan dan kematian? Mungkinkah alam juga akan memberi respon yang mematikan? Itulah kenyataannya. Sampai hari ini, orang bisa dengan gampang saling menyakiti, bahkan saling menghabisi. Dan alam ini berusaha untuk menyeimbangkan. Alam ini nggak punya maksud. Alam ini hanya merespon apa yang kita lakukan. Maka sejatinya saat manusia dipenuhi angkara, maka alam ini pasti akan menyesuaikan. Alam ini pasti akan menghalangi. Dan ini adalah cara alam. Dan saya nggak tahu dan saya takut juga melihat manusia yang perang semaunya, membantai orang sekeinginan mereka dengan nilai yang mereka karang sendiri. Yang saya takutkan adalah nanti akan terjadi sebuah bencana yang itu nggak diciptakan oleh manusia. Dan itu bukan keinginan Tuhan, tapi alam yang ingin merespon dengan melihat manusia sebagai ancaman dan menghilangkan manusia ini tadi. Pergerakan semesta yang dulu bisa diramalkan dengan sangat baik, hari-hari ini cuaca semakin sulit untuk dibaca. Tapi memang kondisi itu sangat dipengaruhi oleh manusia yang kadang susah dimengerti. Alam dan manusia yang hidup berdampingan sesungguhnya saling mempengaruhi, sehingga keduanya sulit dipisahkan. Karena kita ini kan hidup berdampingan dengan alam, alam pun berdampingan dengan manusia. Nah kalau manusianya juga nggak bisa ditebak dengan peperangan yang ada, dengan keinginan mereka untuk berkuasa dan menduduki area orang lain. Cuaca yang sedang tidak bersahabat, dengan begitu sering mengalami kondisi ekstrim, membawa dampak yang kompleks. Tidak hanya gerak alam yang terganggu, tapi juga menyebabkan munculnya banyak wabah penyakit. Kartu tarot yang dibaca Denny Darko menunjukkan ada tanda-tanda menyebarnya wabah campak hingga ke seluruh pelosok tanah air. Kondisi itu harus benar-benar diantisipasi agar tidak menjadi pandemi yang berbahaya. Sakit campak ini terjadi di mana-mana, hati-hati. Demam berdarah ini sedang merajalela.
Dan ini semua, ini seakan-akan datang bersamaan dengan kondisi peperangan yang nggak usai juga. Maka akan lebih baik jika kita tidak menyebarkan ketakutan itu. Karena pesimisme secara berjamaah, ini sebenarnya yang membunuh. Jadi kalaupun ternyata ada kelangkaan, saya katakan itu hanya akan bersifat sementara. Alam memang sedang tidak berada di situasi harmoni. Banyak terjadi ketimpangan yang mengakibatkan semesta sulit dibaca pergerakannya. Tapi benarkah ketengan di kawasan Timur Tengah ikut mempengaruhi stabilitas alam? Akankah konflik di Timur Tengah bisa berimbas hingga ke Indonesia? Ketegangan yang semakin panas di kawasan Timur Tengah adalah bara dalam sekam. Sesuatu yang pasti akan berdampak bagi Indonesia. Cepat atau lambat, kelangkaan bahan bakar minyak bakal terjadi. Sebab, pasokan minyak dari Timur Tengah semakin tersendat sebelum Selat Hormuz dibuka kembali. Memang, hingga saat ini, pemerintah masih mampu menahan kenaikan harga bensin. Tapi sudah pasti tidak akan bisa bertahan lama. Sehingga masyarakat harus mempersiapkan diri untuk mengalami lonjakan harga berbagai macam kebutuhan. Apa yang terjadi di belahan bumi yang lain, itu cepat atau lambat pasti akan berimbas ke kita. Jadi jangan kalian merasa bahwa kalian yang hidup di Boyolali seperti itu, terus nggak akan merasakan imbas peperangan dan juga ditutupnya Selat Hormuz. Nah, apapun itu cepat atau lambat akan mengenai kita. Dan kelangkaan, walaupun pemerintah akan berusaha untuk menjaga, ini pasti akan terjadi. Yang pertama adalah kelangkaan ini akan terjadi karena suplainya ini pasti nggak akan tetap stabil seperti kalau tidak ada peperangan. Dan juga dengan kondisi di mana pemerintah kita, presiden kita ini menjaga dan berusaha untuk energinya ini digunakan untuk mencukupi BBM agar tidak naik. Tentu saja di sisi yang lainnya ini pasti ada hal-hal yang akan dikorbankan. Hingga saat ini, pemerintah memang masih mampu menahan laju kenaikan harga bahan bakar minyak. Padahal, di tingkat global semua negara sudah menaikkan harga bensin. Tapi sebelum pada akhirnya bensin naik, ada baiknya kita mengambil sikap bijak dengan menghemat energi, tidak hanya bensin. Bersikap boros pada pemainan gas, listrik, dan bensin adalah kecerobohan yang tidak bijaksana di tengah ancaman krisis yang serius. Kalau biasanya kita misalkan nyalain gas dengan sangat besar, atau misalkan kita menyalakan listrik setiap saat, atau kita mungkin selama ini menggunakan transportasi pribadi, mulailah untuk berhemat dengan men-switching atau memindahkan pengeluaran ini dengan cara yang lebih bijaksana. Dan juga penggunaan energi yang mungkin akan bisa lebih memiliki alternatif dibandingkan energi yang selama ini ya ada. Jadi kalau misalkan kita memakai aplikasi online, coba pilihlah yang menggunakan energi listrik, karena cepat atau lambat itu akan mengenai diri kita. Situasi bisa jauh lebih mengerikan ketika persoalan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok naik di sosial media dengan cara yang tidak benar. Saat muncul postingan kelangkaan sembako misalnya, pasar akan langsung bergejolak sehingga masyarakat dibuat panik. Itu yang sangat berbahaya. Yang berbahaya adalah isu dari kelangkaan itu. Saat tiba-tiba nanti ada satu orang yang, guys ini ngeri banget nih guys, gue sekarang lagi antri sembako, dan itu akan cepat menyebar. Padahal sebenarnya itu mungkin tidak terjadi. Tapi ketakutan ini akan teramplifikasi, dan bahayanya algoritma saat ini itu menuju ke arah sana. Terutama saat dibarengi, tadi saya katakan bahwa kondisi cuaca ini lagi nggak menentu. Tidak perlu membuat postingan-postingan yang meresahkan. Sebab masyarakat Indonesia memang gampang dibuat resah, bahkan oleh sesuatu yang tidak pernah terjadi. Persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak semestinya tidak perlu terlampau cemas. Apalagi, Indonesia memiliki banyak cadangan energi yang bisa menjadi solusi masalah kelangkaan bensin. Salah satu yang bisa jadi nilai tawar Indonesia di mata dunia adalah batu bara yang berlimpah. Jadi, memang tidak perlu cemas terlalu berlebihan sampai menyebar isu-isu sesat di sosial media. Di sini kita harus berpikir secara jernih dan secara optimis dengan mengkonsumsi
narasi dan juga informasi yang tepat. Kita harus tahu mengapa kok pemerintah akhirnya bisa menyetabilkan harga minyak. Adalah karena Indonesia ini masih menjadi pemasok energi yang lain ke seluruh dunia, yaitu batu bara. Kita masih memiliki batu bara, yang saat kita jual, harga batu bara sekarang pun ini sedang naik. Artinya keuntungan yang kita dapatkan dari menjual batu bara, kita bisa gunakan untuk subsidi menutupi pembelian minyak yang sedang tinggi ini tadi. Yang artinya kita bisa menenangkan masyarakat untuk sementara waktu. Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari kemungkinan-kemungkinan terburuk? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menjadi manusia yang baik memang tidak mudah, tapi selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga bisa menjalani hari-hari dengan harmoni. Alam sesungguhnya juga memiliki jiwa yang bisa merespon setiap gejolak yang dirasakan manusia. Respon itulah yang dipengaruhi oleh suasana kebatinan manusia. Maka jangan pernah berprasangka buruk pada alam, agar semua prasangka buruk tidak datang menjadi kenyataan. Kita harus tahu bahwa alam semesta ini pun punya nyawa. Dia punya kehidupan. Dan walaupun dia ini nggak punya niat, tapi dia akan selalu merespon apa yang manusia berikan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah cobalah untuk kita bersyukur. Kartu ini tentang husnuzon, kalau orang muslim bilang, berbaik sangka. Karena dengan kondisi yang buruk, sudah seperti sekarang ini, kalau kita tambahkan dengan berburuk sangka kepada orang di sekitar kita, ini akan jadi hal yang jelek. Pun kita juga nggak boleh bersikap buruk kepada orang lain, mengambil keuntungan yang bukan kita miliki, dan merugikan orang yang lain. Meskipun berada di bawah ancaman kesulitan hidup, tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain bersyukur. Sebab tinggal di Indonesia jauh lebih menyenangkan dibanding di negara lain. Setidaknya, alam masih ramah, walaupun sesekali menunjukkan kemarahan. Selain bersyukur, ada baiknya jauhi semua sifat angkara, agar semesta tidak murka. Toh tidak ada keindahan syurgawi, selain tinggal di bumi Nusantara yang permai. Kita syukuri gitu loh, bahwa kita ini hidup di surga. Kita ini hidup di lingkungan yang sangat-sangat memberikan kehidupan kepada diri kita. Maka dari itu, kita hindari kita melakukan hal-hal yang angkara seperti orang-orang di tempat lain ini tadi. Kita harus jadi penyeimbang saudara-saudara kita yang kurang beruntung di 4 musim ini tadi. Tapi kalau kita bilang kurang beruntung, kenapa mereka lebih maju ya? Tapi karena itu tadi, kalau kita boleh lihat bahwa selama ini terjadi karena manusia kurang mensyukuri apapun yang diberikan oleh Ilahi. Maka ini adalah pesan yang ingin disampaikan, ayo kita syukuri apapun yang kita miliki. Bumi memang sedang tidak bisa diprediksi. Semua yang mustahil ternyata bisa terjadi. Makanya hati-hati. Apalagi perang di Timur Tengah juga membawa dampak yang mengerikan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Tapi semogalah bencana dan peperangan tidak terus-menerus terjadi, sehingga kita bisa kembali hidup dalam damai dan kesejahteraan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.